Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti perkuliahan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kita nantikan syafaatnya di yaumil hari ini pada pertemuan pada pagi hari ini. Izinkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Hana Tausiyah, rekan saya Siti Salsabila, dan Tazkiyah Khairun Nisa. Kami akan mempresentasikan berupa video pada mata kuliah Ilmu Asbabun Nuzul yang diampu oleh Ustadz Samsul Basri, MEI. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita bahas adalah surat Al-Ikhlas. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas surat Al-Ikhlas, di mana surat Al-Ikhlas adalah salah satu surat yang paling sering kita baca di dalam sholat kita. Meskipun hanya memiliki 4 ayat, tapi maknanya sangat luar biasa dalam. Surat ini mengajarkan kepada kita tentang siapa Allah sebenarnya, Allah yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya. Dan inti dari ajaran Islam yaitu tauhid atau keesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam presentasi kali ini kita akan coba mengulik lebih dalam tentang apa sih yang bisa kita pelajari dari surat Al-Ikhlas dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga setelah ini kita semua bisa lebih paham dan semakin dekat dengan makna keesaan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya untuk membacakan surat Al-Ikhlas terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah kepada Nabi Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Nah, itulah pembacaan dari Quran Surat Al-Ikhlas beserta artinya. Kemudian selanjutnya masuk ke pembahasan inti, yaitu tentang uraian tafsir dari Surat Al-Ikhlas. Tafsir yang kami ambil dalam pembahasan kali ini yaitu Tafsir Al-Munir karya Wahbah Zuhaili. Penafsiran yang pertama yaitu pada Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1 yang berbunyi Qul huwallahu ahad, yang artinya katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Uraian tafsirnya adalah, wahai Rasul, katakanlah kepada yang memintamu untuk menyifati Tuhan bahwa Allah Maha Esa dalam zat dan sifatnya, serta tiada sekutu dan tandingan baginya. Ini merupakan penyifatan dengan keesaan dan menafikan sekutu. Maknanya adalah dialah Allah yang kalian ketahui dan yakini bahwa dia adalah pencipta langit, bumi, dan kalian. Dia Maha Esa dengan sifat ketuhanannya dan tiada sekutu baginya dalam ketuhanan. Ini menafikan berbilangnya zat. Itulah uraian tafsir dari surat Al-Ikhlas ayat pertama. Ayat yang kedua yaitu Allahus Samad, yang artinya Allah tempat meminta segala sesuatu. Maksud dari ayat ini yaitu Allah ialah zat tempat bergantung seluruh makhluk, yang tidak ada siapapun yang tidak membutuhkannya dan dia tidak membutuhkan siapapun. Ini merupakan bantahan atas keyakinan kaum musyrikin Arab mengenai adanya perantara lain atau zat lain selain Allah yang kelak akan memberikan pertolongan atau syafaat. Ibnu Abbas berkata mengenai tafsiran dari kata As-Samad ini yaitu dialah Allah yang dituju oleh seluruh makhluk dalam memenuhi kebutuhan dan permintaannya. Dialah Tuhan yang telah sempurna
kekuasaannya, Zat Maha Mulia yang sempurna kemuliaannya, Zat Maha Agung yang sempurna keagungannya, Zat Maha Mengetahui yang sempurna keilmuannya, dan Zat Maha Bijaksana yang sempurna kebijaksanaannya. Sifat-sifatnya ini tidak boleh disematkan melainkan hanya kepadanya. Dia Allah tidak mempunyai tandingan dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Dialah Allah Maha Esa lagi Maha Menaklukkan. Kemudian pada ayat yang ketiga yaitu lam yalid walam yulad yang artinya Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Maksud dari ayat ini yaitu tidak ada anak yang lahir darinya dan dia tidak lahir dari apapun. Dalam kalimat pertama yaitu lam yalid ini terdapat penafian adanya anak bagi Allah dan merupakan bantahan kepada kaum musyrikin yang menyangka bahwa para malaikat adalah putri-putri Allah. Juga merupakan bantahan terhadap orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa Uzair adalah putra Allah. Dan terhadap orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwa Al-Masih adalah putra Allah. Sementara pada kalimat yang kedua yaitu walam yulad, ini terdapat penafian adanya orang tua bagi Allah dan penafian bahwa Allah bermula dari ketiadaan. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 4. Walam yakul lahu kufuwan ahad, yang artinya dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Menurut Imam Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya yaitu Tafsir Al-Munir, beliau menjelaskan bahwa tiada seorang pun yang menandingi dan menyamai Allah. Ini merupakan penafian terhadap adanya istri bagi Allah Subhanahu wa taala dan bantahan terhadap kaum musyrikin Arab yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai tandingan dalam perbuatan-perbuatannya, di mana mereka kaum musyrikin menjadikan para malaikat sebagai sekutu-sekutu Allah dan berhala-berhala serta patung-patung sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Surat ini mempunyai kesamaan di dalam ayat-ayat yang lain seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Dia Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu. Quran Surat Al-An'am ayat 101. Yakni dialah yang memiliki dan menciptakan segala sesuatu. Lantas bagaimana mungkin ada makhluknya yang bisa menandinginya? Jadi, dalam tafsir Al-Munir, ayat ini menjelaskan tentang ketuhanan Allah yang mutlak, yang tidak memiliki keturunan maupun asal-usul. Allah tidak dilahirkan oleh siapapun dan juga tidak melahirkan siapapun. Ini adalah penegasan bahwa Allah berbeda dari makhluknya yang memiliki proses kelahiran atau keturunan. Nah, secara rinci, penjelasan tafsir ini menegaskan dua hal. Yang pertama, lam yalid, dia tidak beranak. Nah, Allah tidak memiliki anak atau keturunan yang bertentangan dengan konsep ketuhanan dalam agama-agama yang mempercayai bahwa Tuhan bisa memiliki anak, seperti konsep Tuhan dalam agama-agama tertentu yang menggambarkan Tuhan sebagai memiliki anak, misalnya dalam pandangan Kristen tentang Yesus. Kemudian yang kedua, lam yulad, dia tidak diperanakan. Nah, ini menegaskan bahwa Allah juga tidak diciptakan atau dilahirkan oleh siapapun dan tidak ada yang menyamainya dalam hal ini. Allah adalah zat yang tidak bergantung pada siapapun dan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Adalah ciptaannya, sementara dia tidak berasal dari sesuatu yang lain. Nah, ayat ini menggarisbawahi kemurnian tauhid dan keesaan Allah tanpa ada unsur keduniawian atau kemanusiaan yang bisa disamakan dengannya. Nah, Allah tidak memiliki kekurangan atau kebutuhan seperti makhluknya. Dan ini adalah bagian dari sifat kesempurnaannya. Secara keseluruhan, tafsir ini menegaskan pentingnya pemahaman bahwa Allah adalah zat yang Maha Esa, tidak bisa disamakan dengan makhluknya dalam hal apapun, termasuk dalam hal kelahiran atau keturunan. Nah, surat Al-Ikhlas ini banyak diperselisihkan oleh para ulama dalam status Makkiyah dan Madaniyahnya.
Ada yang mengatakan ia termasuk kategori surat Madaniyah dan ada juga yang mengatakan masuk kategori surat Makkiyah. Bagi ulama yang menyatakannya sebagai Makkiyah, surat ini merupakan surat ke-19. Ada juga di antara mereka yang berpendapat surat yang ke-22 yang turun sesudah surat An-Nas dan sebelum surat An-Najm. Jumlah ayatnya sebanyak 4 ayat yang terdiri dari 15 kalimat atau 47 huruf. Asbabun nuzul dari Quran Surah Al-Ikhlas. Sebagaimana dikutip dari Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Munir, dari Qatadah, Dahak, dan Muqatil berkata, ada sekelompok orang Yahudi datang kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, sifati Tuhanmu kepada kami, sesungguhnya Allah menurunkan sifatnya di dalam Taurat. Dia memberitahu kami dari mana dia berasal dan dari jenis apa dia dibuat. Apakah dari emas, timah, atau perak? Apakah dia makan dan minum? Dari siapa dia mewarisi dunia dan siapa yang mewariskannya? Lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah ini. Surah ini adalah sifat khusus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi asbabun nuzul dari surah ini yaitu ketika itu ada sekelompok Yahudi yang bertanya bagaimana sifat Allah. Lalu kemudian lantas turunlah surah Al-Ikhlas ini. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tentang manfaat atau keutamaan dari Quran Surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas ini mengisyaratkan kepada para muslim untuk senantiasa ikhlas dalam menjalani kehidupan dan harus didasari ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, manfaat dan keutamaan dari Quran Surat Al-Ikhlas yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk mencapai apa yang diinginkan serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Kemudian yang kedua, diselamatkan dari maksud orang jahat dan aniaya. Kemudian yang ketiga, bisa menyembuhkan rasa sakit pada tubuh. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, apabila Rasulullah SAW merasa sakit pada bagian badan baginda Rasulullah, baginda Rasulullah selalu membaca ayat-ayat berikut pada telapak tangan yang kanan, kemudian mengusapkannya pada bagian yang terasa sakit, yaitu dengan membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Kemudian manfaat yang keempat yaitu setan tidak akan mampu menggoda orang yang membaca surat Al-Ikhlas. Dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 11 kali setiap sholat subuh, maka setan tidak akan dapat menggodanya untuk melakukan perbuatan maksiat. Kemudian manfaat yang kelima yaitu dapat melunaskan hutang-hutang. Pada suatu kisah, Rasulullah ketika sedang duduk di masjid di Madinah, lalu tiba-tiba saja datang rombongan yang membawa jenazah untuk disolatkan. Kemudian para sahabat Nabi mempersilahkannya. Beliau bertanya, apakah mayat ini meninggalkan hutang? Mereka menjawab, iya benar wahai Rasulullah, dia ini meninggalkan hutang sebanyak 4 dirham. Lalu beliau bersabda, saya tidak mau mensolatkan mayat yang punya hutang, maka solatkanlah kalian. Nah, pada hari itu juga malaikat Jibril datang seraya berkata, wahai Rasulullah, Allah berkirim salam kepadamu, dia berfirman, aku sudah mengutus Jibril untuk menyamar seperti mayat itu dan sudah melunaskan hutangnya. Solatkanlah dia karena dia sudah diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan barang siapa yang ikut mensolatkannya niscaya diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala seluruh dosa-dosanya. Lalu Rasulullah pun bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, dari mana dia memperoleh kehormatan ini? Jibril pun menjawab, dia mendapat kehormatan itu karena setiap harinya dia membaca 100 kali Qul huwallahu ahad pada surat Al-Ikhlas. Di dalamnya terdapat keterangan tentang sifat-sifat Allah dan pujian terhadapnya. Dari kisah ini menunjukkan kepada kita bahwasannya barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 100 kali di setiap harinya, maka Allah akan melunaskan hutang-hutangnya sebelum ia mati. Kemudian yang keenam yaitu mencegah fitnah dan siksa kubur. Kemudian yang ketujuh yaitu akan diampuni dosa-dosanya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas sebanyak 50 kali, niscaya diampuni dosa-dosanya selama 50 tahun.
Kemudian manfaat dan keutamaan yang kedelapan adalah mendapatkan istana di surga, dan yang terakhir yaitu mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah keutamaan dan manfaat dari Quran surat Al-Ikhlas. Masya Allah. Nah, dalam surat Al-Ikhlas ini kita dapat mengambil banyak hikmah yang di antaranya yang pertama, tubuhnya keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan surat ini mengajarkan tentang konsep tauhid, yaitu keyakinan bahwa Allah itu Maha Esa, tidak ada yang setara dengannya. Hal ini agar memperkuat akidah umat Islam untuk selalu menyembah dan bergantung hanya kepadanya. Yang kedua, keutamaan mengenai sifat-sifat Allah. Nah, dalam surat ini disebutkan bahwa Allah adalah Al-Ikhlas atau Maha Suci, yang berarti Allah tidak memiliki cacat atau persamaan dengan makhluknya. Ini mengajarkan pentingnya memahami sifat-sifat Allah yang sempurna seperti keesaan, kekekalan, dan keagungannya. Nah, kemudian yang ketiga itu kesederhanaan dalam beribadah. Surat Al-Ikhlas menggambarkan konsep yang sangat sederhana namun mendalam dalam agama Islam, yaitu ikhlas dalam beribadah kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Ini mengingatkan kita untuk melakukan segala sesuatu dengan niat yang murni karena Allah, tanpa menyekutukannya dengan apapun. Demikian pembahasan kami tentang surat Al-Ikhlas. Surat yang singkat ini mengandung makna yang sangat mendalam, menegaskan keesaan Allah dan menjadi inti dari ajaran tauhid dalam Islam. Semoga kita semua dapat mengamalkan nilai-nilai tauhid ini dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan Allah sebagai tujuan utama segala amal dan ibadah kita. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan teman-teman. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan dari penyampaian kami semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.